Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil min qablu hudal linnasi wa anzalal furqan. Innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum adzabun syadid wallahu azizun dzuntiqam. Para bapak, para ibu jamaah salat zuhur Masjid Raya Candi yang saya hormati, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah SWT siang ini masih bisa kita tunaikan sebagian kewajiban kita sebagai hamba Allah, dan semoga apa yang kita lakukan, ibadah kita, amal soleh kita menjadi ibadah, menjadi amal soleh yang Allah ridhoi. Amin ya rabbal alamin. Meneruskan yang pada hari Rabu kemarin kami sampaikan tentang aqidatu ahlus sunnah wal jamaah, bahwa sesudah beriman pada Allah, beriman pada malaikat, beriman pada para rasul, maka kewajiban orang beriman adalah mengimani kepada kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para rasul, termasuk Rasulullah, Rasul terakhir Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa hal yang harus dilakukan sebagai bentuk dari keimanan pada kitab-kitab Allah itu adalah, pertama, seorang mukmin harus mengimani, meyakini bahwa kitab-kitab yang telah Allah turunkan pada para rasul itu memang turun dari Allah, dan tidak hanya Al-Quran yang diturunkan pada Nabiullah Muhammad sebagai pedoman kita, tetapi juga kitab-kitab sebelumnya, sepanjang memang kita ketahui sumber dan dalilnya bahwa itu adalah kitab-kitab yang hak telah Allah turunkan pada para rasul untuk membimbing, untuk disampaikan pada umat-umat mereka. Ada beberapa kitab selain Al-Quran tentunya yang memang kita yakini itu hak Allah telah menurunkannya. Di antaranya yang secara jelas disebut dalam Al-Quran adalah Taurat yang Allah turunkan pada Nabiullah Musa alaihissalam. Kemudian kitab Az-Zabur yang diturunkan oleh Allah kepada Nabiullah Daud alaihissalam, dan kemudian kepada kitab Injil, Al-Injil yang Allah turunkan pada Nabiullah Isa alaihissalam. Ada beberapa kitab-kitab yang lain yang juga menurut berbagai riwayat kita fahami itu juga telah Allah turunkan, yang disebut dengan suhuf. Suhuf itu artinya lembaran-lembaran. Konon ya kitab-kitab yang Allah turunkan pada nabi-nabi sebelumnya tidak selengkap sebanyak Al-Quranul Karim, tapi ada berapa yang diturunkan pada para nabi itu, para rasul itu, ada yang banyak, ada yang sedikit. Misalnya Allah menurunkan suhuf pada Nabi Nuh sejumlah 50 suhuf, kemudian kepada Nabi Idris
dan pada para nabi-nabi, rasul-rasul lainnya. Nah, ketika kita memang mengetahui sumbernya dan ada dalil yang kita yakini kebenarannya baik Al-Quran maupun As-Sunnah, maka kita wajib untuk mengimaninya, meyakininya. Di antaranya adalah ayat yang tadi pada mukaddimah saya baca, yaitu pada surat Ali Imran ayat 2 sampai 4. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil min qablu hudal linnas wa anzalal furqan innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum 'adzabun syadid wallahu azizun dzuntiqam. Di ayat ini Allah menyebutkan selain Al-Furqan, Al-Quranul Karim juga menyebutkan kitab At-Taurat dan menyebutkan Al-Injil. Ada beberapa kitab-kitab lain pada disebutkan dalam ayat-ayat lain yang juga tentunya harus kita meyakininya. Nah, ketika ada informasi atau pengetahuan tentang kitab-kitab yang Allah turunkan dan kita tidak yakin betul itu sumbernya, termasuk apa namanya, maka kita tetap meyakininya secara mujmalan, secara global. Itu yang pertama, bahwa ketika kita iman pada kitab-kitab yang Allah turunkan pada para rasul, maka kita harus meyakininya itu Allah turunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita mengimani, meyakini dengan nama-nama yang kita ketahui dari sumber-sumber yang memang bisa kita percayai, yang diriwayatkan oleh Rasulullah, yang ditegaskan dalam kitab-kitab yang diriwayatkan dalam ayat-ayat kitab Al-Quran, kitab suci kita itu. Kemudian yang ketiga, bentuk wujud dari keimanan kita pada kitab-kitab yang Allah turunkan adalah kita wajib membenarkan terhadap apa yang terkandung di dalam kitab-kitab itu, sepanjang memang isi itu kita yakini kebenarannya, seperti informasi tentang akan turunnya Nabiullah Muhammad, diutusnya Nabiullah Muhammad misalnya, itu tersebutkan baik dalam kitab Taurat maupun dalam kitab Injil. Begitu juga syariat-syariat lainnya. Sedangkan hal-hal yang tidak kita ketahui dan tidak kita yakini kebenarannya, maka kita tidak perlu untuk meyakininya. Nah, bagaimana kita akan bisa memilah mana yang hak dan mana yang tidak hak dari kitab-kitab itu? Maka standarnya, ukurannya adalah Al-Quranul Karim. Karena apa? Karena Al-Quranul Karim Allah turunkan punya fungsi musaddiqan lima baina yadayhi, menjadi pembenar terhadap apa yang telah Allah turunkan pada para rasul sebelumnya. Hal itu bisa kita fahami misalnya dalam surat Al-Maidah ayat 45, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaih. Jadi Al-Quran itu Allah turunkan punya fungsi pertama adalah musaddiqan, membenarkan apa yang telah Allah turunkan, wahyu-wahyu yang Allah sampaikan kepada para rasul sebelumnya, dan juga muhaiminan, semacam pembanding, semacam penentu kebenaran juga. Jadi kalau apa yang sampaikan kitab-kitab itu, baik Taurat, Zabur maupun Injil, memang benar seperti yang Allah sampaikan di Al-Quran, ya itu kita harus yakini kebenarannya. Tetapi kalau tidak, artinya bertentangan
artinya bertolak belakang, maka kita tidak boleh, bahkan tidak hanya tidak perlu tetapi tidak boleh meyakininya. Karena memang fungsi Al-Quran itu tadi musaddiqan lima baina yadayhi wa muhaiminan alaih, dia akan menjadi penentu apakah yang kita ketahui dari kitab-kitab sebelumnya itu benar apa tidak. Kemudian yang keempat, kita mengimani kitab-kitab yang Allah turunkan pada para nabi itu dengan cara mengamalkan apa yang ada dalam kitab-kitab itu, termasuk tentunya adalah apa yang ada dalam Al-Quranul Karim. Dan sesungguhnya ketika kita memahami isi Al-Quran, menghayati isi Al-Quran, meyakininya dan kemudian mengamalkannya, maka itu juga bermakna kita sudah meyakini, mempelajari dan mengamalkan apa yang ada pada kitab-kitab sebelumnya. Karena memang semua hal kebenaran, semua syariat, apalagi akidah yang ada pada kitab-kitab sebelumnya itu sudah tercakup dalam kitabullah terakhir Al-Quranul Karim, kecuali hal-hal terkait dengan syariah dan muamalah yang secara khusus Allah turunkan pada kaum, pada umat-umat dan rasul-rasul sebelumnya. Tentang akidah, seperti pada kesempatan yang lalu sudah kami sampaikan, sesungguhnya para rasul punya misi yang sama dalam rangka bagaimana umat, seluruh umat sejak zaman Nabi Adam sampai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah visinya, misinya anta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Visi atau misi tauhidullah, mengesahkan Allah dan tidak mensekutukannya. Nah, begitu juga isi kitab-kitab sebelum Al-Quran. Ketika kita membaca, memahami, mempelajari apa isi Al-Quran seluruhnya, sesungguhnya juga sudah kita akan mengetahui apa isi dari kitab-kitab sebelumnya. Karena itulah maka sebagai orang beriman menjadi kewajiban keimanan kita. Sesudah kita beriman pada Allah, beriman pada malaikat, beriman pada para rasul, juga kita mengimani, meyakini bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitab sebelum Al-Quran, diturunkan pada para rasul sebelum Nabiullah Muhammad SAW, dan kitab-kitab itu juga sesungguhnya mengandung al-haq, mengandung kebenaran. Cuma kemudian ketika sekarang misalnya ada ajaran, ada konten-konten dalam kitab itu yang kok beda dengan apa isi Al-Quran, itu tiada lain adalah karena kita meyakininya itu sudah terjadi tahrif, yuharrifunal kalima an mawadhi'ihi, ada upaya perubahan-perubahan oleh para orang-orang yang tidak bertanggung jawab, baik dalam kitab yang kita ketahui, Zabur, Injil, Taurat maupun suhuf-suhuf lainnya. Ketika itu masih asli dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya tidak ada satupun yang bertentangan dengan Al-Quranul Karim. Saya kira itu yang kita sampaikan pada kesempatan siang ini, bahwa kita wajib mengimani adanya kitab-kitab yang Allah turunkan, tidak hanya Al-Quran yang menjadi kitab suci kita, tetapi juga kita wajib beriman pada kitab-kitab sebelumnya. Dan keyakinan kita itu, keimanan kita itu tentu dalam konteks bahwa kebenaran yang Allah turunkan pada para umat, pada para rasul untuk umat masing-masing itu sesungguhnya kebenaran-kebenaran yang tidak ada satupun yang bertentangan dengan kebenaran Al-Quran. Saya kira itu semoga manfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah wa bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.